Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies merasakan kemunduran demokrasi di era Jokowi. Tidak hanya Pak Anies Baswedan, masyarakat Indonesia juga merasakan begitu kan ya, kemunduran dari demokrasi era Jokowi. Kalau dari pemimpin pertama begitu kan, Pak Jokowi baik-baik aja begitu kan ya. Kenapa ya? Setelah kedua menjabat ini begitu kok agak berubah. Banyak dari pola pikir mereka selama 5 tahun begitu kan, cawi-cawinya begitu kuat di situ begitu kan. Saya tidak berpikir bahwa sekarang ini kan banyak ya kepentingan-kepentingan tertentu begitu kan. Anies mengatakan, wah ini kenapa di era Jokowi ini selama ini begitu kan. Ini bukan mengkritik, justru kita memperbaiki diri di situ begitu kan. Dalam artian bahwa ya kemunduran dalam demokrasi kita ya banyak sekali mengalami begitu kan ya. Salah satunya adalah demokrasi dengan konstitusi kita, dengan demokrasi pemilu begitu kan ya. Banyak yang kemudian mereka satu ya dugaan-dugaan kecurangan masih tetap dilakukan ya. Terus kemudian konstitusi sudah mulai dipreteli. Semuanya ya kembali kepada instan. Apakah demokrasi instan? Demokrasi negara sistemnya adalah sistem demokrasi ya, tapi prakteknya lebih dari itu begitu kan. Ini sangat-sangat disayangkan dengan situasi politik saat ini yang tidak menentu arahnya kemana begitu kan. Tapi pada hakikatnya orang banyak spekulasi, ada yang mengatakan bahwa di era Jokowi ini semuanya bisa dipreteli begitu kan ya. Bayangkan konstitusi seperti MK ya, masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi. Seperti KPK sudah tidak begitu percaya lagi. Seperti Bawaslu dan KPU semuanya tidak percaya lagi begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat ya tidak hanya Pak Anies Baswedan yang mengatakan kemunduran demokrasi di era Jokowi ini begitu kan. Para mahasiswa dan aktivis, para dosen dan akademisi di situ begitu kan ya, sudah jelas-jelas menyatakan kemunduran demokrasi ini sangat-sangat fatal ya. Bisa saja ini gagal sudah begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini hak angket yang harus kita gaungkan satu-satunya sebagai pengadilan rakyat di situ. Kalau rakyat sudah mengadili, punya kekuatan, punya power, wah bisa mengontrol kepada pemerintah begitu kan, ya. Tapi begitu kan. Kalau hanya dikuasai hanya segelintir orang, ya masyarakat Indonesia kayak tampaknya begitu kan sampai hari ini masih kelihatan yang kemudian diberikan bansos dia mau, diberikan ini mau, diberikan itu mau dan sebagainya begitu kan. Tipe-tipe itulah yang kemudian kita harus hindari begitu kan. Jangan sampai nuansa-nuansa yang bersifat politis itu begitu kan ya, tidak boleh kita lakukan begitu kan. Maka jauhilah hal-hal seperti itu. Sekarang bahasa kita kan semua orang begitu, dari jutaan orang kepentingan mereka kan sama begitu kan. Dalam artian satu sisi mereka menegakkan demokrasi, tapi di satu sisi punya kepentingan yang lebih dari itu begitu kan. Ada yang kemudian sok demokrasi, sok politis begitu kan ya, tapi pada hakikatnya mereka hanya ya ingin mencari sensasi, ingin mencari finansial di dalam mereka begitu. Ini yang seharusnya tidak boleh terjadi kepada siapapun di situ begitu kan. Maka kita harus berhati-hati betul. Anies merasakan kemunduran demokrasi di era Jokowi ya, bukan mundur Pak Anies ya, bahkan terlalu bebas hingga semua ya kalian minta, kita ingin memimpin muda, begitu menang kalian ribut, ada yang minta hak angket lah dan sebagainya. Berarti Pak Anies ikut bersalah ya untuk mendukung Mukidi katanya begitu. Ini komentar netizen. Dari kepemimpinan dari seorang Jokowi pertama kali bagus di situ begitu kan. Tapi kenapa dari pemimpinan yang kedua kok cawi-cawinya sangat kuat sekali? Apakah kita harus kembali kepada orde baru ya, yang semuanya kita harus tergantung penguasa di situ begitu kan ya. Bahkan ini demokrasinya mundur karena masyarakatnya terbelakang. Yang salah siapa? Jokowi ya, big no, atau Jokowi cuma memanfaatkan keterbelakangan masyarakat. Kita lihat saja. Jadi masyarakat ya seperti IKN misalnya yang kemudian banyak yang disuruh pindah masyarakatnya seperti Rempang dan sebagainya begitu. Ini gimana coba bayangkan.
Jadi artinya apa? Artinya dengan situasi politik yang tidak begitu menentu hari ini justru ya menurut saya pribadi memperburuk suasana demokrasi. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita itu harus bergandengan tangan, harus kompak sebagai rakyat di Indonesia. Oke lah, jangan dibohongi dengan adanya wah, ya saya masih mampu beli sembako, beli ini, beli itu begitu kan. Ya kita tunggu saja bagaimana nasibnya ke depan begitu kan. Orang yang tertawa itu sekarang ini belum masih punya dampak bagaimana perkembangan ya finansial, terus kemudian apa namanya apa-apa naik dan sebagainya begitu kan. Boleh Anda tertawa era hari ini, tapi kita suatu saat pasti ya Anda akan punya dampak yang sangat luar biasa. Dan kabarnya hari ini ya PPN katanya naik begitu kan. Anies merasakan kemunduran demokrasi di era Jokowi ya. Bahkan ya sejumlah kalangan menilai demokrasi Indonesia mengalami kemunduran di era pemimpin ya Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menanggapi itu ya calon presiden capres Anies Baswedan menjelaskan demokrasi yang sehat secara sederhana dapat dilihat dari 3 aspek. 1. Pemilihan umum yang adil, jujur dan bebas. 2. Kebebasan berbicara dan 3. Posisi yang diberi ruang, kata Anies ya. Bahkan terkait dengan adanya kebebasan berbicara, Anies menilai saat ini banyak warga masyarakat yang takut menyatakan pendapat atau kritik lantaran takut dijerat pasal karet. Teman-teman merasakan gak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Ya menurut khawatir diperiksa terutama orang yang mengkritik itu terjadi katanya ya. Sementara terkait pemilu capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan PKS ya atau Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa menyoroti soal prinsip bebas dan adil. Kemarin sudah berlangsung pemilu tapi bebas dan adilnya masih jadi pertanyaan. Wow, inilah yang dikomentari oleh Anies Baswedan. Benar begitu kan ya? Jadi lihat saja KPU apakah benar-benar murni, benar-benar adil ya. Bawaslu benar-benar adil, benar-benar sesuai dengan jabatan mereka, dengan perilaku mereka begitu kan. Lihat saja sekarang ini ya. Semua orang ya disogok saja mereka mau. Jangankan disogok, dikasih bansos aja mereka mau memilih begitu kan ya. Pada hakikatnya kita itu kan punya pilihan. Jangan stigma itu yang muncul dalam diri kita seolah-olah ya kalau sudah memilih si A yang lain salah begitu kan. Tidak boleh stigma seperti itu begitu. Boleh kita menuntut atau memilih salah satu di situ begitu kan. Tapi sebagai bentuk bahwa jati diri dalam diri kita itu benar-benar ada pilihan begitu kan. Bukan cawe-cawe yang kuat begitu kan ya. Ya karena yang banyak uangnya lalu kemudian didukung dan sebagainya itu tidak boleh ya. Yang penting kan pemimpin yang baik. Yang paling penting itu adalah jujur, baik, ya amanah di situ begitu sebagai bentuk bahwa menjalankan demokrasi dengan baik. Tapi kalau dengan hasil kecurangan-kecurangan yang ada, cawe-cawe yang kuat ini gimana begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.